mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Samdayati SPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Rahmat Setiabudi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak guru hebat yang telah hadir pada pagi hari ini guna menghadiri yaitu tentang pendampingan individu kedua, pendidikan guru penggerak angkatan ke-10, penyelarasan visi dan prakarsa perubahan. Nah, di sini Bapak guru hebat, kita akan berdiskusi, ya. Di sini berdiskusi Bapak guru hebat untuk hari ini, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Kemudian tujuan dari diskusi pada pagi hari ini, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Peserta dapat mendorong pertumbuhan diri peserta didik. Kemudian di sini Bapak Ibu guru hebat, visi. Nah, visi itu adalah merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu adalah visi. Adalah gambaran tentang masa depan dari sekolah kita. Ya, masa depan dari SMP Negeri 8 yang realistik, ya. Kemudian dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Apa kira-kira cita-cita kita untuk sekolah kita beberapa tahun ke depan? Ya, harapan kita beberapa tahun ke depan. Di sini visi guru penggerak. Nah, ini visi pribadi Bapak Ibu guru hebat, ya. Dari saya, calon guru penggerak angkatan 10, Edi Azhar Dinata, yaitu terwujudnya pelajar yang mandiri, kreatif, melalui merdeka belajar, dan mampu bersaing di era globalisasi, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya pelajar mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, ya, bahwa di dalam kurikulum merdeka itu siswa dituntut mandiri. Mandiri itu yaitu siswa yang mencari, kemudian siswa yang menggali, dan siswa yang mempresentasikan materi yang kita berikan. Kita sebagai seorang guru tadi yaitu sebagai mengarahkan tadi, yaitu mendampingi dari murid tadi sesuai dengan potensi atau kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Kodrat alam itu tadi yaitu sesuai dengan lingkungan atau sesuai yang ada pada diri dia. Kalau kita tadi kelompokkan bahwa kodrat alam itu tadi memanfaatkan lingkungan sesuai dengan kondisi alam daerah sekitar. Contohnya, kalau kita di Tulang Bawang Barat ini atau di lingkungan SMP Negeri 8 ini, lingkungan kita adalah pertanian. Maka yang kita lakukan mengkolaborasikan hasil alam yang ada di lingkungan ini dijadikan sebagai sumber belajar. Ya, contohnya tadi memanfaatkan kulit jagung dijadikan sebagai bahan kerajinan.
Nah, itu adalah salah satu memanfaatkan hasil alam. Kemudian ada juga yang di pantai, di pegunungan, di perkotaan. Nah, itu disesuaikan dengan kondisinya. Kita tidak bisa yang orang perkotaan tersebut kita suruh untuk membuat asfalt dari tanah liat. Dari mana dia mendapatkan dari Jakarta sana? Ya, tidak sesuai gitu. Maka kita sesuaikan dengan kondisi alam gitu. Kondisi zaman ya, sesuai dengan tuntunan zaman. Eranya sekarang ini adalah teknologi, maka di dalam pembelajaran juga kita memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi. Salah satunya yaitu menggunakan presentasi, LCD, proyektor dan sebagainya. Kemudian menggunakan sound ya pada saat ada pelajaran tari atau bernyanyi, maka kita manfaatkan fasilitas dari teknologi tersebut dalam pembelajaran. Itu adalah sesuai dengan tuntunan zaman. Kemudian di sini kreatif, mampu merdeka belajar dan mampu bersaing di era globalisasi. Nah, harapan saya sebagai guru penggerak juga di sini diharapkan siswa kita kreatif. Ya, kreatif dari berbagai bidang. Contoh yang telah kita lakukan ya, melakukan P5. Ya, di sana kita lihat kreativitas siswa bermacam-macam. Ya, ada yang membuat lampu dari plastik bekas. Kemudian ada yang membuat pot bunga dari handuk bekas. Kemudian ada juga yang memanfaatkan tali kur atau tali katun untuk dijadikan tempat tisu atau gantungan pot. Nah, itu adalah salah satu kreativitas. Ya, batok kelapa dijadikan sebagai permainan tradisional. Nah, itu adalah kreativitas dari siswa kita. Dan di bidang yang lain juga, seperti menyalurkan mereka di ekstrakurikuler sesuai dengan kesukaan mereka. Ya, yang hobi menari, kita salurkan untuk menari. Yang hobi karate, kita salurkan karate, gitu ya. Maka sesuai dengan kodratnya tadi. Gitu. Selanjutnya, mampu bersaing di era globalisasi. Serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, diharapkan dengan adanya mandiri dan kreatif tadi, siswa SMP Negeri 8 itu diharapkan mampu bersaing di globalisasi. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Yaitu dengan cara mengikutkan mereka seperti perlombaan-perlombaan. Seperti FNS2N, O2SN, dan sebagainya. Sehingga potensi-potensi mereka itu dapat tergali dan dapat dilihat oleh luar. Dari luar sekolah kita, dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Dan alhamdulillah ya Bapak Ibu guru hebat, siswa-siswi SMP Negeri 8 tersebut atau siswa-siswi SMP Negeri 8 kita ini yang kita cintai ini sudah sampai tingkat internasional. Tepuk tangan. Ya, potensinya luar biasa ya Bapak Guru hebat ya, mengikuti lomba sampai tingkat internasional, mendapatkan juara-juara O2SN, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Itu sudah mencerminkan Bapak Guru hebat ya, bahwa kita mampu bersaing di era globalisasi serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, berkarakter profil pelajar Pancasila tadi, yang pertama tadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kita harapkan siswa-siswa kita tersebut sudah memiliki itu semua. Contohnya mereka telah bersalaman pada saat di depan gerbang. Itu sudah mencerminkan berakhlak mulia. Kemudian berkarakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, seperti yang telah kita tanamkan, atau kegiatan praktik baik
yang telah dilakukan di sekolah kita ini sudah banyak mendukung itu Bapak Ibu guru hebat. Seperti contohnya Asmaul Husna, ya. Nah itu sudah mencerminkan. Kemudian berdoa sesudah dan sebelum dari pembelajaran. Kemudian siswanya sopan-sopan, menegur dengan sopan, itu sudah menandakan bahwa kita telah menanamkan profil pelajar Pancasila yang pertama tadi. Kemudian di sini Bapak guru hebat, ini adalah visi sekolah kita, ya, yaitu visi SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Mulia, maju, unggul, berilmu, berlandaskan iman dan takwa. Nah, apakah dari visi kita ini kira-kira Bapak guru hebat itu sudah terrealisasi? Gimana Bu Lia? Sudah terrealisasi kira-kira? Sudah ya. Contohnya itu maju unggul, ya, berilmu, berlandaskan iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi. Ya, jelas ya, kita sudah maju, sudah mampu bersaing ya dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Bahkan kita sudah mendapatkan juara tingkat internasional, itu berarti sudah maju. Sekolah SMP kita sudah banyak potensi-potensi yang dimiliki, ya, baik itu oleh siswanya maupun oleh guru-guru dan pendampingnya. Nah, di sini Bapak guru hebat, filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata menuntun, ya, Bapak guru hebat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru itu menuntun. Menuntun itu seperti apa Bapak guru hebat? Yaitu kita hanya membimbing, mengarahkan dari anak tersebut, ya, sesuai dengan minat dan bakat serta potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Nah, yang saya jelaskan tadi bahwa anak-anak tersebut mempunyai kodratnya berbeda-beda, mempunyai keinginan atau bakat yang berbeda-beda. Tadi ada yang bakatnya karate, maka dia disalurkan ke ekstrakurikuler karate. Atau yang ada hobinya drum band, ya, maka kita salurkan ke drum band. Ada siswa yang hobinya menyanyi, ya, maka kita salurkan juga potensi mereka, karena itu adalah potensi. Ya. Kalau sumpamanya itu siswanya tuh pintar matematika, ya kita gali potensinya Bapak guru hebat. Iya, untuk ikut olimpiade matematika. Tidak ada siswa yang bodoh, tetapi bagaimana mengarahkan potensi mereka itu supaya digali. Itu Bapak guru hebat ya. Kemudian yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kebahagiaan sebagai manusia, kebahagiaan untuk dirinya tidak tertekan Bapak guru hebat ya. Dengan mengikuti kegiatan ini, bahwa mereka tuh enjoy, senang, gitu, bahwa sesuai dengan bakat mereka. Itu. Kemudian sebagai anggota masyarakat, ya, kita sebagai hidup di anggota masyarakat, yaitu mengembangkan sesuai dengan potensi dan kita kembangkan di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang wajib kita ketahui sebagai seorang guru. Dan ini pun telah disampaikan sebenarnya dengan anak-anak kita pada saat pelaksanaan P5 di kelas 7. Materi ini disampaikan secara langsung oleh pemateri di kelasnya. Ya, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi
yang kita di sekolah kita tanamkan bahwa siswa itu bertakwa kepada Tuhan, ya. Karena kita ini adalah di sekolah kita ini bervariasi, bukan hanya Islam saja, melainkan ada agama Hindu, agama Kristen, agama Islam. Nah, di sana kita fasilitasi semua dan dibimbing oleh gurunya masing-masing. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah berjalan semua, Bapak Guru hebat. Ya, bahwa kegiatan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa seperti agama Hindu yang dipimpin oleh Pak Mario, ya. Kemudian agama Kristen, ya, Pak Fendi, ya. Untuk agama Islam, ya, Ibu Sumiati dan Ibu Sartika yang telah memandu kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita. Dan alhamdulillah semua efektif dan berjalan sesuai dengan alurnya masing-masing. Dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini yaitu tadi seperti siswa sopan santun, ya, kemudian saling menghormati, saling menghargai antar teman kepada guru. Nah, itu adalah termasuk berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Nah, siswa dituntut untuk mandiri, ya, di mana kita dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini, siswa mampu menemukan, mencari, dan mempresentasikan hasil dari yang ia dapatkan. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini pada saat presentasi memberikan ide, gagasan, masukan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Atau mengikuti kegiatan lomba-lomba tersebut, ya, sehingga mereka mendapatkan prestasi. Selanjutnya, kreatif. Untuk kreatif, Bapak Ibu Guru hebat, seperti yang telah kita lakukan dalam pembelajaran P5, ya, banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh mereka, seperti kerajinan-kerajinan, kemudian pengolahan masakan tradisional, dan alhamdulillah kreativitas mereka itu muncul, ya. Selain itu juga alhamdulillah juga di SMP kita sudah ada juga yang namanya dilatih berwirausaha juga, seperti yang dikoordinir oleh OSIS, yaitu menjual kopi, ya, menjual kopi dari hasil OSIS SMP Negeri 8. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini Bapak Ibu Guru hebat, ini telah dilakukan di sekolah kita. Contohnya, ya, piket pada kelas masing-masing, ya. Kemudian pada saat kerja kelompok mereka bersama-sama mencari dan menemukan tugasnya tadi dan kemudian mempresentasikan. Selanjutnya berkebinekaan global. Nah, Bapak Ibu Guru hebat, untuk berkebinekaan global ini juga sudah ditanamkan di sekolah kita. Karena di sekolah kita ini banyak aneka ragamnya. Baik itu agama, suku, budaya, kita semuanya berbeda-beda. Di kelas itu saja kan ada yang agama Hindu, agama Kristen, kemudian ada yang suku Lampung, dan kemudian ada yang suku Jawa, ada yang suku Palembang, dan semuanya itu menjadi satu di sini tanpa menyudutkan, ya, tanpa menyudutkan satu yang lainnya. Tidak menganggap budaya kita itu yang paling baik, tidak menganggap budaya kita itu adalah yang paling bagus, ya. Semuanya itu kita lakukan bersama-sama untuk menciptakan suasana lingkungan SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat aman dan kondusif. Nah, Bapak Ibu Guru hebat, di sini kita akan mengisi dari kalimat umpang cita-cita untuk murid. Nah, kita akan mengisi cita-cita untuk murid kita kira-kira untuk berapa tahun yang akan datang. Pak Rahman mungkin minta bantu Pak untuk membagikan kalimat umpang cita-cita untuk murid. Mohon dibantu diisi, ya, Bapak Ibu Guru hebat. Itu adalah cita-cita kita, Bapak Ibu Guru hebat.
cita-cita kita untuk siswa kita ke depan. Nah, di situ kalimat umpan cita-cita untuk murid, ya, untuk murid di SMP Negeri 8. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa? Nah, kira-kira yang bernalar kritiskah, yang beriman dan bertakwakah, kemudian yang mandiri, yang kreatif. Nah, itu adalah cita-cita kita semua. Silakan untuk diisi. Boleh lebih dari satu atau satu saja, nggak apa-apa. Ada yang berpenan, nah ini ada dari Pak Rahmat. Nah, secara sukarela memberikan nilai positif, ya, nilai positif yang telah diberikan oleh Pak Rahmat atau ditokohkan oleh Pak Rahmat di kelas kita ini. Kita memimpikan murid-murid yang silakan Bapak Ibu guru hebat untuk mohon untuk diisi. Ada yang tidak membawa pena lagi? Di sini ada lagi satu pena. Bu Murni, satu saja tidak apa-apa, Bapak Ibu guru hebat. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi masing-masing, memiliki bakatnya yang harus dikembangkan kira-kira, atau memiliki apa sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, kira-kira di sekolah kita ini mengutamakan apa? Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sebagainya. Setelah itu sesuai dengan pemikiran dari Bapak Ibu guru hebat. Itu sebagai contohnya saja. Kemudian selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, kesadaran mereka itu apa? Kira-kira? Ya, bahwa belajar itu penting. Itu adalah pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk sudah. Oh, cepat sekali Bu Hartini ya untuk mengisi dari pertanyaan-pertanyaannya. Nanti Bu kita tunggu yang lain-lainnya. Oke ya, tinggal Bu Dwi lagi ya. Silakan Bapak Ibu guru hebat untuk sambil minum-minum hidangannya yang ada, ala kadarnya ya. Itu masih ada di samping. Oke Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan bacakan sedikit ya dari impian kita semua untuk murid kita dari Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia dan berpikir yang kritis. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah memiliki bakat yang dapat dikembangkan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan takwa dan disiplin. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin hal yang paling utama, yaitu masuk gerbang sekolah tepat waktu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan generasi yang positif. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa setiap siswa memiliki potensi dan bakat setiap anak itu berbeda-beda.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah kalimat rumpang atau harapan yang kita cita-citakan untuk murid kita bersama. Satu lagi ya Bapak Ibu guru hebat ya, saya bacakan lagi. Kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan mandiri. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi dan bakat sesuai dengan keinginannya. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan tanggung jawab. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa peraturan di sekolah itu adalah tidak boleh dilanggar. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan generasi yang hebat dalam hal yang positif. Kita dan warga sekolah ini adalah bahwa sekolah memiliki peraturan sekolah yang harus diikuti bersama-sama. Oke, bagus semua Bapak Ibu guru yang hebat ya untuk cita-cita kita bersama. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke, pertanyaan refleksinya. Nah, di sini dari visi misi sekolah kita Bapak Ibu guru hebat ya, yang berisikan mulia, maju, unggul, berilmu, berlandaskan iman dan takwa. Apakah visi sekolah kita ini selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita impikan? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sudah sesuai belum? Sudah selaras belum dengan cita-cita yang kita impikan tadi? Berakhlak mulia, beriman dan bertakwa tadi sudah. Bagaimana Bu Lia? Menurut Bu Lia gimana? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita yang kita impikan? Menurut saya sudah selaras Pak. Karena apa? Yang pertama maju unggul. Ya. Sudah dijelaskan tadi bahwa murid kita sudah ada yang berprestasi sampai di tingkat internasional. Itu salah satunya. Dan berlandaskan iman dan takwa. Nah, kegiatan kita setiap hari Kamis membaca Asmaul Husna itu termasuk kegiatan kita beriman dan bertakwa, dan sholat duha berjamaah yang dilakukan setiap pagi itu juga merupakan salah satu landasan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, betul sekali. Berarti di sini Bu Lia ya dan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya bahwa visi misi kita ini sudah selaras. Oke, tepuk tangan untuk Bu Lia. Selanjutnya halaman ini. Jika jawabannya belum, maka pernyataan lanjutannya adalah adakah yang ingin disesuaikan dan ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya apa? Jika iya apa? Nah, kira-kira sudah sesuai tadi Ibu ya? Sudah sesuai. Jadi tidak perlu dirubah lagi ya untuk visi sekolah kita ya. Mulia tadi, yaitu maju, unggul, berilmu, berlandaskan iman dan takwa. Sudah sesuai dan relevan. Kemudian diskusi visi. Sebutkan perincian sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, kira-kira apa dari Bapak Ibu guru hebat yang mencerminkan dari visi misi sekolah kita tadi? Salah satunya murid untuk guru, kepala sekolah maupun orang tua. Kalau contohnya di sini adalah guru masuk tepat waktu pada saat jam pelajaran. Kemudian ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian orang tua mendampingi anak belajar. Kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lain-lainnya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu guru hebat ada yang tambahannya yang mencerminkan untuk siswa mungkin Bu? Apa? Siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan jam pelajarannya, itu adalah salah satu contohnya. Apalagi Bu Mus, mungkin ada yang tambahkan? Untuk orang tua mungkin
dilakukan kolaborasi ya dengan orang tua murid, antara wali kelas dan orang tua, mendiskusikan kepada orang tua bahwa hasil belajar dari anaknya seperti ini. Itu. Selanjutnya, merancang prakarsa perubahan. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama-sama untuk mencapai misi sekolah? CGP bersama peserta berdiskusi membuat kalimat prakarsa perubahan berdasarkan visi dan berdasarkan visi. Itu tadi ya, menciptakan bahwa sekolah kita tadi yaitu mulia, ya, maju, unggul, berilmu, berlandaskan iman dan takwa. Nah, di sini alhamdulillah ya, untuk di sekolah kita ini semuanya itu terlaksana dan diharapkan lebih meningkat lagi pada saat berikutnya. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, kira-kira apa kolaborasi? Bekerja sama. Ya, kita melakukan kerjasama itu bukan hanya saja dengan siswa atau sesama guru, melainkan kita melibatkan juga semua warga sekolah, orang tua siswa, seperti yang telah dilakukan juga dari sekolah kita, yaitu menghadirkan orang tua pada saat pembahasan komite sekolah. Nah, itu adalah salah satu contohnya Bapak Ibu guru hebat, bahwa sekolah kita telah melakukan kolaborasi dengan orang tua kita, orang tua murid, untuk menciptakan sekolah kita yang mendukung dari visi misi kita tadi. Kemudian, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi misi sekolah dapat tercapai, yaitu menjalankan program-program yang ada pada sekolah kita yang telah direncanakan. Kemudian, apa saja langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Menjadwalkan dari kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di sekolah kita. Seperti tadi ya, Asmaul Husna dilaksanakan setiap hari Jumat. Kemudian ya, Jumat berbagi itu. Kemudian yang lain-lainnya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selesai untuk materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara penyebaran visi sekolah kita ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah.